Selamat datang semuanya, rekan-rekan semua, teman-teman semua yang sudah hadir di sini, para entrepreneur muda ya, yang sudah hadir di acara yang Entrepreneur Talk. Dengan tema kali ini adalah How to Scale Up Your F&B Business. Ya, di sini kita sudah kedatangan speaker-speaker yang luar biasa sekali gitu ya, dan pastinya mungkin kalian sudah sering sekali gitu ya melihat brand-brand tersebut ya ada di mana-mana begitu ya. Jadi di sini kita akan coba sharing-sharing gitu ya. Kira-kira gimana sih caranya untuk men-scale up sebuah bisnis begitu ya. Nah, di sini kita sudah kedatangan gitu ya sesuai dengan topik dari kita hari ini gitu ya. Sudah ada kita dibantu oleh Ibu Ina Murwani sebagai moderator yang nantinya akan membantu kelangsungan acara ini pada hari ini gitu ya. Nanti akan memandu juga sesi bersama dengan Pak Ferry dan juga Bu Devina begitu. Mungkin sebelum itu kita akan langsung saja begitu ya. Tadi mungkin teman-teman juga sudah lihat beberapa present dari kita gitu ya. Setelah ini kita akan sedikit ada dua patah kata gitu ya dari BINUS Startup Accelerator gitu. Bisa langsung saja saya berikan kepada Pak James Antonius di sini yang sudah siap gitu ya untuk sharing-sharing bersama teman-teman semua. Kira-kira BINUS Startup Accelerator itu seperti apa dan kira-kira programnya bagaimana, dan mungkin kalau kalian ada yang mau join gitu ya bisa langsung aja nanti bisa sambil dilihat nanti ada share-nya gitu ya. Oke, langsung aja silakan Pak James. Oke, terima kasih Yuni ya. Ya, sore semuanya. Thank you ya udah joining acara Young Entrepreneur Talk pada sore hari ini. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin share sedikit tentang BINUS Startup Accelerator yang merupakan juga organisasi acara pada sore hari ini. Nah, jadi mungkin banyak yang belum tahu nih, BINUS Startup Accelerator itu apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya BINUS Startup Accelerator itu adalah campus accelerator yang bertujuan untuk menjadi lifelong learning ecosystem for entrepreneurships. Nah, jadi di BINUS Startup Accelerator itu sendiri, kita punya beberapa program yang bertujuan untuk membantu para founders untuk solidify value proposition dan business model kalian, as well as building sustainable operations. Therefore, you guys can scale up their businesses. Nah, program-program dari BINUS Startup Accelerator itu ada apa aja sih? Jadi kita ada beberapa program. Nah, salah satunya adalah Young Entrepreneur Talk pada sore hari ini. Jadi Young Entrepreneur Talk itu adalah talks by expert and entrepreneurs yang membahas topik-topik yang berhubungan dengan entrepreneurships. Nah, contohnya pada sore hari ini kita how to scale up the F&B business. Nah, ini juga diadakan secara rutin setiap 1 atau 2 bulan sekali dan open to public. Nah, setelah itu ada juga program yang kita namakan bootcamp. Jadi bootcamp sendiri adalah 2 months training program, di mana di dalamnya kita membantu para pesertanya untuk membuat sebuah planning untuk melakukan product market fit. Nah, setelah bootcamp program, kita juga ada program accelerator kita yang kita namakan Accelerator. Jadi di Accelerator sendiri adalah 6 month accelerator program, di mana di dalamnya kita memberikan mentoring, memberikan training, workshops, dan juga kemungkinan ada funding untuk para startup yang keterima di program Accelerator ini. Dan program yang terakhir kita namakan BINUS Virtual Beach Up. Jadi di BINUS Virtual Beach Up ini kita membantu para startups kita, tidak hanya dari BINUS Startup Accelerator, tapi dari BINUS secara keseluruhan, untuk startup kalian. Nah, di BINUS Virtual Beach Up ini juga merupakan ajang networking, di mana para startups kita juga dapat network dengan investors, dengan corporates, dan juga industri in general. Nah, ini acara-acara yang sudah kita jalankan di sebelum-sebelumnya, karena kebetulan tahun lalu dan tahun ini juga lagi pandemi, kebanyakan acara kita lakukan secara virtual. Nah, kita punya ekosistem juga disupport oleh mentor-mentor yang memang related to the industri yang dari startup-startup kita. Jadi kita memilih mentor dari industri yang related to the startups. Nah, ini juga adalah portfolio kita dari beberapa batch yang sudah pernah kita jalankan. Dan industri kita sendiri pun lumayan agnostik. Jadi kita tidak terpaku pada industri yang mungkin orang tahunya BINUS digital gitu. Tidak, kita lebih agnostik. Jadi kita terima juga dari F&B, dari fashion, dan dari industri manapun.
Nah, kalau ada informasi lebih lanjut lagi, bisa aja langsung cek Instagram kita, @binus_startup_accelerator, atau bisa email kita langsung ke startups@binus.edu. Nah, pada acara sore hari ini, kita juga disupport oleh Great Nusa, yang merupakan online platform, jadi learning online platform, dengan visi membina dan memberdayakan bahasa Indonesia melalui akses belajar di mana saja. Nah, di Great Nusa sendiri sudah banyak banget courses-nya, mungkin udah lebih dari 1.000 video pembelajaran, dan kalian bisa langsung cek Great Nusa setelah acara ini ke www.greatnusa.com. Acara ini juga disupport oleh Endeavor yang merupakan mission-driven global organization leading the high impact entrepreneurship movement. First sendiri organisasi yang mensupport entrepreneurs with potential for economic and social impact. Kalian bisa check out langsung tentang Endeavor ke Instagramnya @endeavors_indo atau ke websitenya yang tertera di sini. Oke, sekian aja dari saya tentang Bisa. Jika ada pertanyaan or any other questions, bisa langsung ke kontak kita aja di sini. Thank you. Saya kembalikan ke Yunia. Oke, terima kasih Pak James. Jadi buat teman-teman ya, tadi udah di-share kira-kira bisa tuh seperti apa. Jadi buat kalian yang mungkin punya cita-cita mau buat startup gitu ya, atau memulai sesuatu, atau mungkin wirausaha gitu ya. Jadi mungkin jika butuh mentorship atau mungkin mau ikut programnya bisa langsung aja daftar ya. Bisa cek juga di Instagramnya kita juga. Oke, kalau begitu mungkin sebelum aku lempar ke Bu Ina gitu ya, buat teman-teman nanti kan sesinya ada 2 begitu ya, terbagi jadi 2 sesi, ada dari Pak Ferry, ada dari Bu Devina. Nanti buat teman-teman yang mau tanya gitu ya, nanti bisa langsung aja ke kolom chat gitu ya, tulis nama, dari mana asalnya, dan juga pertanyaannya apa gitu ya. Jadi nanti bisa tulis di kolom chat, atau mungkin kalau mau tanya langsung gitu ya, nanti bisa raise hand, jadi nanti mungkin dari speaker-speaker kita nanti bisa langsung mempersilahkan begitu ya, kalau misalnya nanti dari teman-teman ingin bertanya secara langsung. Itu aja dari saya, langsung saja saya oper tanpa berlama-lama lama lagi, langsung saja ini dia Ibu Ina Murwani, silakan Bu. Oke, terima kasih Yunia ya. Selamat sore para entrepreneur, calon entrepreneur, atau masih yang mimpi mau jadi entrepreneur. Selamat datang semuanya ya. Selamat datang di acara Entrepreneur Talks, How to Scale Up Your F&B Business ya. F&B ini salah satu bisnis yang paling besar ya. Kalau di apa namanya di kreatif industri, F&B ini salah satu yang berkontribusi paling besar ya. Jadi mungkin success rate-nya seperti apa nanti mungkin Pak Ferry, Bu sama Bu Devina akan bisa sharing ya. Nama saya Ina Murwani ya. Sehari-hari saya di MM, di Master of Management Creative Marketing ya. Dan kebetulan latar belakang S1 saya teknologi pangan, jadi saya senang bisa memoderasi acara F&B bisnis ini ya. Nah, pembicara kita hari ini adalah Ibu Devina Hartono ya. Beliau adalah co-founder Swarswir, dan juga selain itu juga Ibu Devina ini adalah Director Entrepreneur Selection and Growth dari Endeavor Indonesia ya. Beliau akan menjelaskan bagaimana walaupun F&B kelihatannya seksi ya, tapi rumitnya setengah mati ya. Jadi Bu Devina ini dulu adalah sebentar ya, saya walaupun nanti akan Bu Devina akan lebih detail ya. Jadi Bu Devina ini latar belakangnya adalah controller ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, nah apa namanya controller dan terakhir di supply chain ya. Jadi kalau menurut saya Bu Devina ini source yang paling tepat kalau Anda ingin membesarkan bisnis F&B Anda ya dari segi operasional. Jadi bagaimana caranya kita tidak membuang biaya terlalu banyak di situ, oke? Nah, yang kedua nanti Pak Ferianto Surya, beliau ini co-founder Kopisu dan co-founder Menanti ya, kopi dan tea ya. Nah, yang latar belakangnya saya cukup kagum dan cukup kaget, Pak Ferry ini adalah mempunyai degree sebagai biotechnology ya. Anda bisa lihat sendiri bisa menjadi entrepreneurs ya dengan 2 bisnis ya. Bagaimana cara membesarkannya ya? Pak Ferry nanti akan berbicara lebih dalam tentang bagaimana franchise dan bagaimana kita melebarkan apa namanya sayap daripada bisnis kita ya.
saya tidak mau lama-lama ya, yang bintangnya ada 2, jadi saya persilahkan dulu Mbak Devina, monggo silahkan, waktunya 20 menit ya, silahkan langsung memaparkan paparannya, presentasinya, silahkan Mbak. Oh, oke. Mungkin aku tadi kenalan dikit dulu, habis itu baru nanti Boleh, aku silakan. share deck-nya langsung gitu Bu Ina ya, berarti ya? Boleh. Kita bebas aja ya hari ini ya. Ya, boleh. Bukan kuliah ya ini, kita ngobrol aja, nggak akan ada grading, tenang aja ya. Jadi silahkan aktif ya, jangan sia-siakan waktu ketemu dengan dua jagoan kita ini ya. Silahkan Mbak Devina, monggo 20 menit waktunya ya. Iya. Thank you Bu Ina. Kalau halo teman-teman, mungkin manggilnya teman-teman ya biar kita kelihatannya bisa selalu stay young gitu ya. Nama saya Devina. Saya seperti yang tadi Bu Ina bilang, saya punya produk F&B namanya Suar Suwir. Suar Suwir itu adalah kita fokus di rice box nasi jeruk. Salah satu beberapa bestseller kita adalah rice box nasi jeruk ayam matah dan rice box nasi jeruk cumi balado pete. Nah, mudah-mudahan nggak kelaparan dulu ya. Ini mungkin bisa dengerin dulu nanti ya. Terus selain di Suar Suwir, saya juga aktif di Endeavor. Di Endeavor itu adalah organisasi yang memang ngebantuin para entrepreneur, dan ini juga sama ya kayak di Windows Accelerator, kita sektor agnostik, kita bantuin entrepreneur untuk yang di sektor tech, F&B atau retail, yang non-tech juga bisa gitu ya, untuk bisa scale up bisnisnya mereka dengan dipertemukan dengan para network yang tepat gitu ya. Bisa jadi akses to capital, akses to talent, ataupun akses to market yang tepat, seperti itu. Nah, mungkin gimana sih kaitannya gitu ya, mungkin aku share screen dulu ininya, sebentar. Bisa kelihatan ya teman-teman. Nah, mungkin aku mau ceritain sedikit dulu untuk Endeavor-nya tadi. Kita memang a global community of, by, and for high impact entrepreneurs. Tadi mungkin udah sempat disinggung sedikit ya, kalau untuk sebenarnya high impact entrepreneurs itu apa sih gitu ya. High impact entrepreneurs itu nggak hanya solely harus punya social impact atau punya economic impact gitu ya, tapi kalau high impact entrepreneurs di sini yang Endeavor support adalah teman-teman yang memang mereka sudah di growth stage above, memang sudah di tahap yang scale up, jadi bukan di tahap yang benar-benar baru inkubasi atau starting up, tapi gimana teman-teman yang sudah di tahap growth stage ini willing untuk bisa give back ke para juniornya, seperti itu. Jadi bisa give back-nya dengan cara apa sih? Bisa dengan bisa jadi role model, bisa jadi mentor, ataupun bisa jadi investor gitu ya. Nah, caranya kita Endeavor untuk menseleksi dan juga men-scale up entrepreneurs itu adalah dengan mengkoneksikan mereka dengan network yang tepat. Jadi kita kan di Endeavor kita ada kebetulan akses to marketnya bisa available karena kita ada di 40 market berbeda. Kita portofolionya juga cukup besar, ada sekitar 2.100 lebih entrepreneur di seluruh dunia. 63 diantara di Indonesia dari 48 companies. Selain itu kita juga punya 80 lokal mentor dan 3.000 plus international mentors atau mentor dari berbagai macam negara gitu ya. Nah, mungkin kaitannya adalah aku tuh pas lagi di Endeavor itu lumayan banyak terinspirasi gitu ya, terinspirasi dari mentoring yang ada gitu, mentoring yang ada antara para mentor Endeavor sama entrepreneur, dan waktu itu aku juga mikirnya, wah ini berharga banget ya ini mentoring ini, dan ternyata mentoring itu benar-benar sesuatu yang sangat diperlukan untuk entrepreneurs di level bisnis apapun, mau itu starting up, mau udah misalnya lagi growing, mau udah di scale up stage, kalian tetap butuh mentoring itu. Dan mungkin itu nanti salah satu saranku adalah find your mentors as well gitu ya. Mentor itu bisa dari mana aja. Mentor bisa nggak harus yang orang-orang tenar gitu ya, tapi bisa jadi orang-orang yang memang sudah experiencing a lot of different things, a lot of misalnya udah berjibaku di F&B misalnya, kalau emang benar-benar F&B entrepreneur, dia udah berjibaku di F&B udah cukup lama gitu ya, jadi udah tahu kira-kira kisi-kisinya seperti apa sih untuk bisa bertahan dan juga bisa terakselerasi gitu ya di bisnisnya. Nah, mungkin ini beberapa
entrepreneur dan juga mentor dari Endeavor. Kalau mungkin dari F&B bisa lihat ada beberapa teman-teman dari F&B entrepreneur yang mungkin udah lumayan terkenal bisnisnya gitu ya. Ada Adrian Agus dari Puyo, ada Edward Tirtanasa dari Kopi Kenangan, ada T dari Warung Abnormal, ada Mas Hendy tentunya dari Babarafi Group, ada juga Anton dari The Good Step. Dan juga ada beberapa mentor kita dari Bluebird, dari The Body Shop, dari tiket.com juga. Jadi memang sangat diverse gitu untuk dari segi mentornya sendiri gitu ya, dan juga entrepreneurnya. Lalu kalau dari saya sendiri sih kenapa jadi F&B entrepreneur tadi ya, tadi karena saya terinspirasi juga dari Endeavor gitu ya, dari ketika saya ketemu sama entrepreneur, mereka di-mentoring oleh mentor-mentor Endeavor, jadi tersirat kalau saya, sebenarnya ini juga sesuatu yang bisa saya lakukan juga gitu ya, dan waktu itu memang pertama opportunity ya, karena kita lihat memang F&B kan very very fragmented market, opportunity besar banget, bahkan pada saat pandemi kemarin kita selalu bisa bertahan karena ya semua orang pasti makan gitu ya, jadi opportunity-nya sangat luas, dan waktu itu memang kebetulan ada ininya ya, dimana kita juga punya aset untuk kita punya resep-resep tertentu yang bisa kita develop nih untuk dibagikan ke masyarakat yang lebih luas. Lalu align sama apa yang saya suka gitu ya, saya sukanya tuh proses improvement, tadi kayak Bu Ina juga bilang saya memang lebih banyak di ini ya, di controller part, jadi di finance gitu, jadi saya suka proses improvement, saya sukanya problem solving gitu ya, dan ketika di ranah entrepreneurship sama aja gitu, ternyata emang perlu banyak proses improvement dan problem solving juga gitu. Nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut untuk ops, mungkin saya bisa bantu juga jawab gitu ya. Lalu sama sebenarnya out of comfort zone. Jadi untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnisnya terus mikir kayak kayaknya nih bisnis bukan buat saya atau apa, jangan khawatir, kayaknya ini memang sesuatu yang, kalau saya tuh orangnya risk averse ya, jadi saya tuh sebenarnya nggak terlalu suka risk taking gitu ya. Jadi kalau sebenarnya untuk memulai sesuatu yang baru itu sesuatu memang ini kayak risk taking action ya buat saya gitu. Cuma karena emang juga didukung sama partner yang tepat gitu, yang complementary, jadi kita juga mikir memang aku juga mikir waktu itu ya nggak apa, ini out of comfort zone tapi rasa-rasanya bisa bermanfaat banyak ya buat orang, karena udah pasti ketika kalian memiliki bisnis itu bisa creating lot of jobs juga gitu ya buat teman-teman lainnya. Terus ini sedikit aja journey-nya Suarsuir. Kita berdiri di 2015. Waktu itu kita sempat outlet pertama kita di Grand Indonesia as our first store. Terus kita lanjut ekspansinya dengan bazar, melalui bazar. Jadi food bazar, mungkin teman-teman juga ingat ya dulu sangat ramai banget ya food bazar di mana-mana. Kita ekspansi melalui bazar ini. Kita joining juga beberapa bazar yang bergengsi seperti Bright Spot Market. Lalu di 2017 dan 2019, karena dari bazar ini kita juga banyak dapat marketnya ya. Jadi kita juga bisa baca demand-nya dari orang-orang. Ternyata memang banyak konsumen kita tuh dari office space gitu ya. Jadi orang-orang yang memang pengennya makannya praktis tapi enak tapi terjangkau. Nah itu makanya mungkin kita lebih fokusnya lebih banyak ke office area. Nah waktu 2020, sadly memang di masa pandemi kita harus close our office-based outlet ya, karena emang benar-benar tutup, nggak ada aktivitas sama sekali. Jadi unfortunately harus tutup office outlet kita. Dan di 2020 dan 2021 kita mencoba untuk bertahan, dan untungnya syukurnya kita bisa bertahan dan malah bisa open 3 more outlets during pandemic gitu ya. Lalu, nah ini apa sih mungkin tips-tipsnya aja sih mungkin buat teman-teman gitu ya. Kayak kalau untuk memulai bisnis itu kita harus benar-benar finding the right partner dan tim. Jadi gimana caranya supaya bisa saling complementary. Kalau saya sih sarankan memang kalau partner harus yang complementary. Jadi kalau saya bilang saya risk averse, partner saya risk taker gitu ya. Jadi kita bisa saling discuss itu, walaupun memang banyak berantem ya gitu ya. Cuma memang itu sesuatu yang sangat baik untuk sebagai salah satu komponen partner gitu, partnership di dalam suatu bisnis. Dan juga ketika saya pilih timnya juga
gimana sih kita dapet tim yang memang mereka tuh nggak hanya topinya karyawan gitu ya, tapi mereka juga harus punya jiwa entrepreneur di situ. Jadi aku sebutnya di sini intrapreneur gitu, karena selalu saya bilang kalau kita semua digaji sama suar-suir ya gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa memajukan dan bikin sukses bisnisnya gitu bareng-bareng gitu. Terus tips kedua mungkin tech enabled ya, karena kalau di kondisi sekarang untuk F&B semuanya tuh wajib banget untuk adaptasi dengan teknologi. Nah, teknologi sebenarnya nggak gimana-gimana banget sih. Teknologi itu bisa mulai dari yang namanya POS system, di mana kalian bisa own datanya ya, di mana di tiap outlet kalian harus punya POS yang intinya bisa membuat kalian membaca datanya dengan bisa tahu, oh customer-nya dari mana sih, customer-nya berapa sih order size-nya, dan lain sebagainya. Lalu kita juga kerjasama sama Cloud Kitchen, kita juga melalui Super Apps platform, kita juga kerjasama untuk promo dan juga untuk distribusinya gitu ya. Lalu yang ketiga, network itu sangat penting. Jadi selalu aktif untuk networking dengan other F&B entrepreneurs, bisa untuk dengan senior, dengan para mentor di F&B ecosystem. Siapa tahu nanti bisa ketemu partner, dan juga mungkin kayak Ferry nanti bisa ketemu partner yang bisa untuk franchise-nya mereka gitu ya. Jadi banyak banget fungsinya untuk kita bisa networking di memang ekosistem yang tepat gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang juga, again, kalau kayak di Endeavor juga kita selalu bilang mentoring itu sangat penting, karena mau stage-nya mau seberapa besarnya gitu ya, mau dari kecil, menengah sampai besar, mentoring itu sangat dibutuhkan. Jadi kita bisa punya partner yang bisa bilang kalau kita ada blind spot tertentu gitu ya. Nah, itu yang bisa kita belajar dari para mentor dan juga rekan F&B entrepreneur lainnya. Lalu yang terakhir, kita harus unlearn dan relearn gitu ya. Jadi gimana sih untuk stay agile dengan business update, kita selalu belajar hal baru. Kalau misalnya ada ads tertentu, dari dulu mungkin Instagram, habis itu dari Instagram ke ke ada TikTok, sekarang ada Reels dan lain sebagainya. Gimana cara kita leverage itu semua gitu ya. Jadi harus selalu stay agile dengan update tertentu, dan juga jangan berhenti berusaha, kita harus tetap semangat. Gimana caranya kalau emang kita gagal, dan pasti kalau entrepreneur tuh harus siap untuk gagal gitu ya. Gimana kalau kita gagal, kita nggak lama-lama tuh sedihnya, tapi kita tetap harus bisa semangat untuk balik lagi, untuk ayo kita eksekusi dengan lebih cepat dan dengan lebih baik lagi gitu ya. Mungkin ini pernyataannya terdengar gampang gitu ya, tapi memang ketika dijalankan itu cukup menantang gitu. Jadi makanya kalau jadi entrepreneur memang banyak yang bilang kayak udah jadi entrepreneur emang membuat saya jadi lebih dekat dengan yang di atas gitu ya, karena emang tantangannya berat banget, dan memang kita ini harus selalu bisa agile dan selalu punya self motivation juga di diri sendiri gitu. Mungkin itu sih paling sekian dari saya, teman-teman, dan Bu Ina. Oke. Mungkin Mbak Vina bisa menjelaskan sedikit ya. Tapi nanti deh ya, kita selesaikan dulu aja ya pemaparannya. Silakan Pak Ferry. Monggo silakan di ini. Oke, ya. Terima kasih Bu Ina. Perkenalkan, saya Ferry dari Kopisu, dan sekarang juga saya lagi jalanin menanti juga. Jadi, ntar saya share screen dulu ya. Oke, ya. Ya, seperti tadi yang Bu Ina perkenalan singkat tadi, ya, saya Ferry dari Kopisu dan co-founder Menanti juga. Background saya itu dulunya bioteknologi, kemudian ya karena saya memang suka sains dan khususnya kayak biologi dan bioteknologi. Kemudian setelah itu sambil nyari kerja, saya lanjutin MM di BINUS juga. Jadi ya, itulah sama Bu Ina, MM juga. Kemudian saya lanjutkan
setelah dari BINUS, saya coba apply kerja dan akhirnya saya bekerja di IDS Medical System sebagai produk spesialis seperti itu. Dan dari background pendidikan juga melenceng banget dari bioteknologi, kemudian lanjutkan pendidikan ke bisnis manajemen. Kemudian saya akhirnya bekerja sebagai produk spesialis untuk alat-alat kesehatan. Dan waktu itu saya fokusnya di laser untuk estetik. Jadi plastik operasi. Ke ini sih, ke laser-laser untuk kulit, untuk kecantikan gitu. Jadi mainnya malah ke klinik kecantikan kebanyakan. Kemudian dari sana saya juga banyak belajar di dunia corporate. Kemudian setelah 6 tahun di sana, pas banget tuh waktu itu mulai nyari-nyari pekerjaan sampingan nih, bisnis apa sih yang bisa sambil dijalanin waktu kerja. Pas lah ketemu dengan beberapa partner saya, dan salah satu partnernya saya itu adalah istri saya sendiri. Jadi kami sering coba-coba, biasa weekend itu sering jalan-jalan, keluar, coba-coba kafe, ngopi-ngopi. Dan waktu itu memang di 2017-2018 itu lagi hitsnya itu kopi susu, dan mengapa sih kita nggak coba juga nih kopi susu. Kemudian lahirlah Kopisu, dan itu pun kami diajak sama salah satu partner kita juga. Dia udah mulai duluan, tapi dia butuh partner gimana bisa ngembangin bisnis coffee shop ini nih. Nah, waktu itu kita mulai bareng-bareng, mulai kecil-kecilan dulu di bisnis kopi susu ini. Nah, dulunya itu kita mulainya benar-benar kecil banget. Jadi kopi susu ini sejak 2018 kita konsepnya itu bagaimana bikin coffee shop kecil dan fokusnya itu lebih ke customer online. Nah, kita bikinlah outlet kecil dengan perhitungannya benar-benar mepet banget. Jadi yang penting kita bisa operasional seperti coffee shop dan fokusnya itu di kopi susu. Nah, ini salah satu outlet kita di Menteng. Ini bisa dibilang outlet yang paling kecil nih. Jadi ukurannya itu lebarnya malah nggak nyampe 2 meter, cuma 1,7 doang. Dan panjang ke belakang 11, dan itu nggak bisa dine-in sama sekali. Begitu udah fokusnya di online, apalagi jam-jam rame itu udah full-nya sama driver online. Nah, jadi kita pengen kopi su ini menjadi produk lifestyle. Jadi orang mencari kopi susu, ya pilihnya kopi su. Dan nama Soe sendiri ini kita ambilnya dari, ya mungkin bahasa Sanskerta dulunya, yang artinya besar atau bagus lah. Jadi dulunya terinspirasi dari nama-nama Jawa dulu ya ada Su, Soe gitu kan, ejaan lama. Jadi dengan nama Soe ini kita brandingnya pun kita fokusnya ke jadul-jadul, jadi nostalgia Indonesia banget lah. Kemudian dari 2018 itu kita udah mulai pertimbangkan bisnis franchise. Awalnya itu kita masih ragu-ragu, kita udah siap atau belum sih. Dan akhirnya kita kasih target dulu nih, dari awal 2018 kita buka, kita coba jalanin dulu beberapa bulan, 6-7 bulan kalau nggak salah waktu itu. Dan sekarang Kopisu udah tersebar di 85 kota. Saat ini ya sekitar 200-an outlet, 200 sampai 250 outlet.
Nah, ini awalnya. Jadi ini salah satu outlet kita dulu yang pertama di Petogogan, Kebayoran Baru. Jadi kita benar-benar fokus tekan equipment, karena dulu itu waktu booming dunia kopi, kita lihat outletnya gede dan equipment-nya benar-benar yang kelas atas. Jadi bagaimana kita coba bikin mini coffee shop yang menggunakan mesin kopi yang benar-benar bisa produksi espresso seperti kelas kafe yang kelas atas, tapi dengan biaya yang lebih murah. Nah, jadi ciri khas kita juga di peta Indonesia ini nih, kita benar-benar fokus kopi Nusantara. Kemudian di akhir 2018 kita akhirnya memutuskan untuk mengembangkan bisnis secara kemitraan. Kemudian lanjut di 2019 kita keluarin beberapa menu-menu yang bisa dibilang lumayan unik dan mengingatkan ke masa lalu, masa kecil kita jajanan apa aja. Jadi waktu itu ada menu rugal yang susu dengan flavor rum dengan biskuit kita itunya. Jadi kita memberikan sensasi minuman ini dengan perpaduan biskuit dari masa kecil. Oke. Nah, mengapa sih sebelum misalnya teman-teman ingin men-scale up bisnisnya, jadi kita bisa lihat dulu nih dari sistem-sistem yang ada. Yang terutama itu adalah pendanaannya, apakah dari dana sendiri, atau bisa dari investor, atau kemitraan. Nah, dari tiga ini ya kita harus lihat lagi nih dari sistem bisnis kita, udah ready belum untuk di scale up. Nah, untuk investor ya bisa mungkin dari Bu Devina, dari Endeavor juga bisa juga tuh, alternatif dari pendanaan investor. Dan Kopisu sendiri saat ini fokusnya di kemitraan atau franchise. Kemudian dari teman-teman juga harus lihat lagi sistem bisnisnya seperti apa. Apakah cukup mudah untuk diduplikasi ke hotel-hotel lain. Yang penting sih dari bisnis ini mudah atau enggak nih kita replikasi. Karena tergantung produk lagi. Kalau minuman khususnya seperti kopi ini bisa dibilang cukup simple ya untuk duplikasinya. Nah, nanti dari itu kita bikin sistem SOP yang benar-benar jelas dan di mana kita bisa dengan mudah memberikan training ke karyawan-karyawan maupun mitra kita nantinya. Nah, begitu kita udah terjun ke dunia bisnis, kita nggak boleh lupa dengan inovasi. Jadi kita harus selalu improve terus, memberikan ide-ide atau inovasi yang bisa kita aplikasiin di bisnis kita, supaya customer ini nggak bosan nih, cobanya menu-menu itu terus. Jadi kita harus sering inovasi. Jadi waktu itu, khususnya waktu pandemi tahun lalu ya, di mana bisnis-bisnis mulai kena dampaknya, akhirnya untuk meminimalisir karyawan-karyawan yang di layoff, kita akhirnya keluarin yang skuter ini. Waktu itu kita pengen supaya karyawan kita yang saat ini melayani melayani customer bisa menjangkau customer secara langsung. Jadi customer order online, diterima di outlet, nanti diantar oleh karyawan Kopisu yang di outlet tersebut dengan armada skuter ini. Kemudian kita juga keluarin yang menu 1 liter, dan waktu itu kita coba keluarin juga nih menu es krim. Karena sebenarnya Eskimo ini waktu itu kita pengen launching di beberapa outlet. Nah, karena dampak pandemi,
sehingga kita postpone dulu proyeknya. Kemudian sebagai inovasi yang seasonal, kita coba nih keluarin menu di area Jabodetabek dulu. Jadi es krimnya kita udah produksi dulu di Central Kitchen, nanti kita distribusi ke beberapa outlet-outlet yang di Jabodetabek. Nah, selain dari menu tersebut, lumayan bagus lah impact-nya dari customer-customer pada suka juga dengan inovasi yang kita keluarin. Kemudian di akhir 2020, kita keluarin kroffel dari Kopisu, kita bikinnya cemilan. Nah, cemilan ini sebenarnya kita udah keluarin dulu nih. Sebelumnya bukan kroffel, tapi roti goreng. Nah, cuma karena operation di outlet tidak memungkinkan untuk memproduksi roti goreng, akhirnya kita develop lagi di R&D kita untuk mengeluarkan kroffel. Kita baru launchingnya di Desember 2020. Jadi sebelum itu kita udah develop cemilan apa nih yang kira-kira cocok untuk diaplikasikan di semua outlet Kopisu. Oke, jadi ini beberapa contoh menu-menu cemilan. Kemudian kita juga kolaborasi dengan beberapa brand FMCG, dan waktu itu juga sempat dengan RH untuk event Valentine. Kemudian kita dengan kerjasama dengan KitKat ngeluarin, waktu itu lagi hitsnya Dalgona, kita keluarin Dalgona Coffee dengan topping KitKat. Dan ini dengan teh pucuk kita coba memadukan kopi dengan teh dalam satu cup. Nah, ini kita sempat juga kolaborasi dengan generasi 90. Waktu itu kita keluarin menu-menu pisang coklat dengan topping Astor. Kemudian ada menu kolaborasi juga dengan Expat. Waktu itu kita fokusnya karena Expat ini udah terkenal di Bali, jadi biar customer-customer kita yang di Jabodetabek yang saat ini, yang waktu itu belum bisa terbang, jadi bisa kayak kangen Bali ya, kita bawa Expat ke sini. Jadi salah satu kolaborasi yang bisa dibilang kita fokus ke customer kita. Oke. Nah, ini yang campaign selama PPKM kemarin, yang awal-awal pandemi. Kita fokusnya di sosial media, jadi kita explore terus tuh Instagram Story, Reels, kemudian sekarang lagi rame TikTok juga kita explore. Jadi dengan begitu kita bisa menggait customer-customer yang baru, terus memberikan awareness dari brand kita supaya menjangkau customer yang lebih luas. Kemudian ini ada online platform. Jadi ini salah satu inovasi yang tadi, yang cemilan Kopisu. Oke. Ini masih kita terus-terusan memberikan campaign-campaign maupun promo-promo supaya customer nggak lupa dengan brand kita. Jadi begitu kita udah terjun di dunia bisnis, kita harus selalu adaptasi supaya kita nggak ketinggalan dengan waktu. Apalagi setelah PPKM ini kita berasa banget nih, kita harus cepat beradaptasi dan terus berinovasi. Oke. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Yang lebih enaknya nanti kita tanya jawab jika ada pertanyaan. Ya. Baiklah, terima kasih buat Pak Ferry dan Bu Devina ya. Ada satu pertanyaan di chat ya. Saya bacakan dulu aja ya dari chatnya. Sebelum nanti saya, tadi mana ya pertanyaannya? Ini dia. Ini dari Yohanes Leon, Surabaya.
bagaimana Kopisu dapat memenangkan pasar. Apa saja marketing dari Kopisu dan apakah menggunakan endorse dan advertising Facebook dan Instagram. Silakan Pak Ferry. Oke, dari Kopisu yang penting sih kita terus berinovasi dan selalu mendengarkan customer. Jadi apa sih keluhan-keluhan customer, apalagi di dunia F&B kadang di outlet-outlet tersebut beberapa kali kita temukan nggak sesuai SOP. Jadi ada customer yang komplain, kita harus cepat tanggap sih. Jadi kita harus serve the customer dan dengan inovasi seperti yang cemilan Kopisu kita memberikan nuansa baru nih untuk customer Kopisu. Karena kita lihat kalau cuma minuman doang kayak ada yang kurang nih. Jadi kita memberikan komplement kayak kroffel ini supaya jadi customer balik lagi ke Kopisu. Oh, ternyata Kopisu nggak cuma kopi doang nih, ternyata ada kroffelnya. Jadi itu benar-benar melengkapi line up dari Kopisu. Kemudian untuk marketing ya kita nggak cuma ya endorsement dengan influencer itu udah wajib lah ya, jadi udah biasa. Jadi selain itu kita juga lagi develop juga bagaimana kita membuat suatu customer loyalty program. Jadi si customer ini bisa ada alasan buat balik lagi untuk belanja di Kopisu. Untuk ads sendiri kita juga tetap jalanin, jadi Instagram ads, kemudian KOL, influencer kita tetap jalanin rutin. Jadi nanti cara mengemasnya aja sih yang beda. Oke, jadi ada cerita baru ya tiap kali. Jadi ada inovasi, berarti ada cerita baru yang selalu disampaikan ke konsumen ya, begitu ya, Pak Ferry ya. Jadi nggak hanya kopi saja gitu kita keluarkan. Tadi kan macam-macam ya inovasinya ya, inovasi produknya macam-macam. Nah, berkaitan sama inovasi dan juga kan ini jadi SKU-nya banyak ya, jadi stock keeping unitnya atau jenis-jenis produknya, unit-unit produknya kan jadi banyak ya. Demikian juga mungkin dengan suar-suir ya, Mbak Devina ya. Jadi, nah itu gimana caranya kita menjaga jangan sampai istilahnya ada bahan yang tidak terpakai gitu ya, atau misalnya ada bahan yang akhirnya kehabisan gitu ya. Bagaimana ya pada waktu awal dan kemudian sambil berjalannya bagaimana tuh kita memantau proses ini gitu ya. Silakan Mbak Devina. Ya, mungkin kalau dari kita sih emang kita ngeliat juga ya analisa untuk penjualannya gitu. Terus kita juga bisa dari situ biasanya kita forecasting demand-nya gitu ya. Jadi kita bisa tahu ketika kita beli bahan baku juga lebih lebih precise dari segi kuantitasnya juga, nggak terbuang percuma gitu ya. Lalu mungkin satu hal lagi yang kedua adalah dari pengemasannya gitu ya. Banyak memang kayak kalau di suar-suir, apalagi mungkin tadi kan Ferry sempat bilang kalau di kopi memang lumayan secara SOP dan lain sebagainya juga secara bahan mungkin lebih simpel. Sedangkan kalau misalnya di rice boxan ini memang apalagi dengan resep masakan Indonesia tuh banyak banget ya rempah-rempah, bumbu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi gimana caranya supaya kita juga pengemasannya juga harus bisa maksimal. Kita tuh nggak pakai pengawet sama sekali gitu ya. Jadi kita bumbu-bumbu dan lain sebagainya itu kita langsung kerjakan, langsung kita kemas, kita bumbu-bumbu ada yang setengah jadi gitu ya, itu kita frozen dulu misalnya gitu dengan pengemasan yang bagus, misalnya dengan vacuum pack misalnya seperti itu, sehingga nanti bisa ketika bisa di cabang atau di cloud kitchen misalnya kayak gitu, itu bisa dieksekusi dengan baik oleh para tenaga kerja atau tim yang ada di sana gitu. Jadi memang dari segi pengemasan dan juga pas kita lihat pertama juga dari analisa dulu gitu ya. Analisa kita ada kok beberapa banyak software yang memang bisa kita analisa dan juga kita bisa forecasting demand-nya juga gitu. Seperti itu sih paling Bu Ina.
Oke, jadi ada alat bantunya ya. Jadi softwarenya ada software-software yang bisa membantu hal itu gitu ya. Nah, ketika pertama kali pandemi gitu ya, kan pandemi itu kan pelan-pelan ya, Mbak Devina ya, nggak langsung seret berhenti gitu ya. Nah, itu gimana caranya kita milih? Oh, kita nggak usah di sini lagi. Apa namanya? Cara menutup satu-satu gitu ya. Terus yang mungkin juga untuk Mbak Devina sama Ko Ferry ini gimana dilema ini ya, dilema hati nurani gitu ya, ketika harus stop gitu ya, harus nutup gitu, padahal ini udah lama ya, apalagi kan 2015, terus tadi Kak Firly dari udah lebih lama lagi gitu ya, jadi itu bagaimana tuh mengatasi bahwa kita harus mundur dulu buat maju, nah itu gimana apa namanya dilema yang harus di apa namanya itu dihadapi gitu. Silahkan mau ke Pak Ferry dulu atau Bu Devina dulu boleh, silakan. Kalau aku sih tadi mungkin cerita dikit, tadi ada nutup outlet ya di yang kayak di office, di kantor, perkantoran gitu ya, itu emang mau nggak mau ya, karena kita kan juga selalu again kalau F&B bisnis ini nggak bisa lucu-lucu senang-senang ya, kita harus selalu perhitungkan gitu ya. Jadi kita harus perhitungkan dari segi misalnya kayak teman-teman ngelihat mungkin oh harga jual berapa, dari segi raw materialnya berapa, dari segi packagingnya berapa, dan dari harga misalnya sewa dan juga tenaga kerjanya juga berapa gitu ya. Jadi ketika itu udah nggak make sense untuk dijalankan, ya mau nggak mau emang kita alokasikan seperti itu. Tapi memang kayak tadi mungkin Ferry juga banyak beberapa ini ya inisiatifnya, ada juga yang lainnya gitu ya. Tapi kalau kita juga gimana caranya menyelamatkan tim kita dulu nih sebenarnya gitu Bu Ina. Jadi emang kalau tutup tapi kita bisa berdayakan lebih kemana ya misalnya gitu. Jadi kita pas Cloud Kitchen kita kerja sama Cloud Kitchen, di mana memang permodalannya juga lebih minimal gitu ya di masa pandemi. Saya juga mencoba untuk memberdayakan tim, jadinya yang tadi timnya mungkin di frontliner, dia jadinya sekarang kita full kita utilize ke dapur semua nih misalnya gitu ya. Jadi tetap bersyukur kita nggak harus lay off employee gitu ya di masa pandemi ini, tapi emang kita berdayakan lebih ke sektor lainnya gitu atau ke fungsi lainnya gitu. Mungkin dari Ferry ya. Ya, kalau dari saya memang sempat waktu itu outlet kita yang di bandara kita tutup sementara. Jadi karena penerbangan juga masih tutup juga, jadi akhirnya karyawan-karyawan di sana kita alihkan ke Central Kitchen dan buat pengiriman yang seperti tadi, yang cemilan dan yang skuter itu dibantu dari tim kita yang di bandara. Dan beberapa mitra kita yang terdampak juga akhirnya kita kasih kompensasi. Yang penting dari pusat juga harus hadir sih untuk mitra-mitra kita. Jadi bagaimana kita memberikan kompensasi, lalu bagaimana inovasi lain yang bisa membantu keberlangsungan mitra kita. Nah, berarti bukan hanya employee ya, mitra kita juga harus kalau apalagi kalau sistemnya franchise, mitra kita juga harus kita pikirin juga ya, begitu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, berapa sering dari Hansen ya? Berapa sering ya Kak untuk mengeluarkan new variant? Kalau dari Kopisu, sebenarnya kita ada tematiknya. Jadi dari tim kita nanti akan diskusi dalam tahun ini kita akan berapa launch menu baru atau kolaborasi. Dari situ baru kita tentuin apa sih yang bakal kita luncurin. Sebenarnya sih biasanya itu maksimal 4 lah. 4 kali dalam setahun. 4 kali dalam setahun ya? Maksimal. Ya, Bu. Kalau Mbak Devina, apakah ada new varian, peluncuran new varian gitu? Mungkin berbeda ya antara beverage sama food ya. Beverage kan lebih simple mungkin bahan bakunya ya. Tapi kalau food kan lebih complicated, belum lagi rasa nggak pas segala macam. Nah itu bagaimana tuh ini kalau strateginya? Honestly emang kalau di kita belum yang seinovatif kayak McD gitu ya. Kayak McD tuh bisa, itu kayak panutan kita banget tuh, kayak bisa inovasi
tiap 3 bulan gitu kayak tuh rasa baru yang inovatif dan tematik juga gitu ya. Kalau kemerdekaan apa gitu ya untuk dunia dan lain sebagainya. Tapi memang kalau dari kita sendiri kita berinovasinya lebih lihat sikon juga kayak kemarin pas lagi pandemi di 2020 awal itu kita benar-benar banyak keluarkan yang memang kayak frozen pack ya, for example yang kayak gitu yang memang ternyata ya orang waktu itu benar-benar khawatir akan higienitas dan lain sebagainya. Jadi mungkin nggak banyak pesan rice box gitu ya. Jadi ketika masak sendiri di rumah jadi solusi itu kita mencoba untuk adapt gitu ya. Kita keluarkan menu frozen pack kita, terus kita juga keluarkan menu-menu yang memang bisa mungkin kayak pemesan dalam porsi yang lebih besar, terus cabai dan sambal dan lain sebagainya yang memang bisa buat campaign-nya lebih ke itu ya, working from home atau school from home gitu ya. Jadi apapun dilakukan di rumah. Paling seperti itu sih, Gina. Oke. Jadi kalau saya lihat itu yang satu lihat temanya ya, kemudian mengadjust ya, kemudian yang lain mungkin Mbak Devina lebih melihat nih konsumennya trennya lagi kemana nih ya. Jadi kalau takut yang hygiene ya keluarkan yang frozen gitu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Calvin Tangerang Tangsel. Saya melihat produk kopi su dan suar-suir produknya banyak banget macamnya dan menarik banget. Mau dong kiatnya bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan ide-ide kreatif untuk mengembangkan produk. Monggo silakan. Boleh Ferry dulu, boleh Devina dulu silakan. Kalau dari saya biasanya kita lihat dari IG, dari Pinterest buat nyari-nyari inspirasi sih. Apa sih yang di luar itu lagi tren dan relevan juga buat masuk ke Indonesia. Karena nggak semua tren di luar yang kita bisa implement di Indonesia sih. Oke. Dan kadang beberapa produk itu nggak cocok dengan brand kita dan secara operasional lebih ribet. Jadi setelah lihat tren itu kita harus pilih-pilih lagi lah, disesuaikan dengan bisnis kita. Ya. Kalau kalau dari itu lebih ke ini ya, kalau nggak salah lebih ke menu kali ya, atau aku perlu cek lagi untuk pertanyaannya. Ya produknya berarti gitu ya. Variannya kali ya, variasinya. Gitu. Kalau varian sih memang kita lihat juga dari kita juga dengerin dari customer kita juga gitu ya, dan juga tadi juga disesuaikan yang pasti harus selalu diperhitungkan. Kita harus selalu memperhitungkan kayak misalnya kalau ada menu baru, kalau ada sesuatu yang dipengenin nih sama konsumen, kita coba balik, kita lihat lagi apakah secara sourcing dan raw materialnya itu works out gak ya gitu, atau secara perhitungannya juga masuk apa enggak gitu ya. Lebih ke situ sih mungkin kalau aku gitu. Cuma kalau untuk produk-produknya sendiri kita sekarang ada kayak 8 tipe menu gitu, dan 8 tipe menu itu memang punya customer-nya masing-masing gitu ya. Dan kita pas ngelihat memang kita ada juga waktu dulu misalnya kayak hapus produk-produk yang memang nggak laku gitu atau nggak sesuai gitu ya, dan itu emang kita lihat dari demand-nya ternyata emang mungkin kurang cocok. Ada juga mungkin beberapa selalu kita harus bisa baca data gitu, jangan sampai kita lihat misalnya mungkin ketika kita punya cabang di Jakarta Pusat beda banget sih sama yang di Jakarta Barat atau Jakarta Selatan gitu, ternyata menu-menunya tuh punya favorit masing-masing gitu ya. Jadi itu yang bisa kita analisa juga gitu dari data yang kita punya. Oke, nah kalau misalnya ini sekarang variannya banyak, kemudian outletnya juga banyak. Ini pertanyaan James Hayadi, ini menjadi penting nih. Gimana caranya quality control rasa dan pelayanan untuk tiap outlet franchise? Apalagi kalau franchise-nya udah seluruh Indonesia, gimana cara kontrolnya ya gitu ya. Mungkin silakan Mbak Devina atau Ferry silakan. Biasanya sih kita ada yang pertama sih dari SOP. Jadi kita harus bikin SOP yang sejelas mungkin dan semudah mungkin untuk dimengerti oleh karyawan-karyawan, karena menurut pengalaman kita begitu udah masuk ke training karyawan, kita menghadapi beberapa
orang-orang yang pemahamannya beda-beda nih. Jadi kita harus bikin SOP yang segampang mungkin untuk dimengerti. Kemudian dari tim pusat biasanya kita jadwalin kapan harus QC, bahkan terakhir kita waktu pemerintah udah buka, maksudnya PPKM-nya udah mulai diturunin levelnya, kita udah mulai ke luar kota lagi buat QC. Dan biasanya yang paling cepat sih kita terima feedback dari customer. Jadi begitu ada yang berbeda, kita langsung ngecek langsung ke outlet terkait. Yang berbeda. Dan bisa juga kadang kita rutin kayak mystery guest gitu. Jadi kita beli dari GrabFood atau GoFood. Jadi kita sambil coba langsung gitu. Oke, baik. Mbak Devina mungkin ada tips? Iya, sama sih. Tadi aku mau nambahin, mungkin aku sering itu sih beli ini juga ya, beli dari outlet. Jadi mystery guest kayak tadi juga untuk memastikan kayak pengemasannya juga sudah benar. Walaupun kayak misalnya SOP-nya sudah dengan sangat jelas gitu ya, kita harus memastikan jangan sampai ada human error di situ gitu kan. Itu kan sebenarnya fungsi SOP seperti itu. Dan juga dari pengemasannya juga baik gitu ya. Jadi udah di packing kecil-kecil dan juga udah ada labelnya dan lain sebagainya, sehingga meminimalisir adanya human error, sehingga kualitasnya juga bisa terjaga gitu. Karena kalau misalnya kita udah, apalagi kayak Ferry punya cabangnya banyak dan sebagainya, kan nggak mungkin ya, kayak kalau kita juga misalnya ada cabang banyak, nggak mungkin kayak kurang garam dikit di sana, kan nggak bisa gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita meminimalisir human error itu dengan SOP yang bagus dan pengemasan yang juga optimal gitu ya. Dan juga tadi controllingnya atau monitoringnya dengan tadi ada mystery guest dan juga QC, sama sih, mirip-mirip kalau kayak gitu. Oke, baiklah. Ini saya ambil dari floor dulu ya. Mas Dinda silahkan monggo dibuka aja videonya biar kita lihat siapakah Anda. Mas Dinda. Atau cuma itu dadah-dadah aja ya? Ada, oke, silakan. Oh, Mas, mau bertanya, Mas? Kepencet ya, mungkin ya. Oke, baiklah, kita lihat lagi ya di sini. Oh, Dinda. Nah, ini ada Dinda. Ini nanya sekalian aja, mau langsung boleh? Siapa, Dinda? Oh, malu-malu, Dinda. Oke, saya bacain aja ya. Ini, halo, saya mau tanya ke Pak Ferry, apa saja yang dilakukan Kopisu untuk menawarkan kemitraan agar menemukan calon mitra yang tepat, dan tips and triknya agar bisa closing kemitraan sampai Kopisu sampai Kopisu punya cabang di 85 kota. Apa tuh tips and triknya untuk nemuin calon yang tepat? So far sejauh ini bisa dibilang kita Kopisu jarang banget ya posting di Instagram kalau Kopisu buka kemitraan atau benar-benar hard selling banget. Kebanyakan sih kita dapatnya dari customer Kopisu yang udah coba produknya, kemudian tertarik buat mengambil kemitraan. Nah, untuk dapat mitra yang tepat, kita bisa dibilang susah lah kita buat nyaringnya. Akhirnya ya, waktu awal-awal kita bisa mereka mengajukan diri, cuma waktu udah berjalan kita harus ingetin lagi sih. Secara bisnis tetap ini adalah bisnis yang benar-benar harus dikontrol dan di manage sendiri. Jadi Kopisu memberikan sistem yang udah ada sehingga mitra ini bisa lebih mudah untuk mengontrolnya. Karena sedikit curhat kali ya. Jadi kebanyakan orang ngambil kemitraan atau franchise itu nganggapnya kayak passive income, tapi ini lebih dibilang mempermudah kalian membuat sistem. Jadi menggunakan sistem yang udah ada, tapi tetap kalian harus kontrol sendiri. Jadi
kalian kan punya karyawan-karyawan juga kan. Nah, bagaimana kalian memanage karyawan tersebut supaya melakukan sesuai SOP. Kemudian tips and trick, sekarang balik lagi ya ke produk dan sesimpel apa dari sistem yang kalian punya. Jadi waktu itu kita pas juga dengan momentumnya, sehingga kita mendapat kemitraan yang cukup banyak waktu itu. Jadi akhirnya kita bisa buka cabang hingga sekarang kita paling jauhnya di Papua sih. Jadi dari Aceh sampai Papua kita udah ada sekarang. Oke. Ini juga berkaitan sama memilih mitra ya. Jadi kadang-kadang ini pertanyaan dari Yunia, seringkali ada yang cepat ya, membuka franchise-nya itu cepat, tapi tiba-tiba hilang gitu ya. Tapi gimana supaya franchise kita itu scale up, franchise kita itu tetap growing gitu ya, sehingga proses scaling up-nya jadi besar juga gitu ya. Kira-kira begitu ya Yunia ya pertanyaannya ya. Jadi silakan Mbak Devina mungkin atau dan Pak Ferry silakan, monggo. Ya mungkin dari saya tadi sih balik ke produknya, tipe produknya apa? Produknya ya. Ini tipe-tipe produk yang lebih ke seasonal atau bakal sustain ke depannya. Jadi saya lihat sih di market sekarang ada beberapa memang lebih ke seasonal produknya. Kita harus tahu dulu nih dari prinsipal atau pusatnya apa sih selain produk yang sekarang apa sih planning dari mereka gitu. Oke. Mungkin kalau saya sharing, kalau kan saya belum berfranchise gitu ya, tapi kan saya mitranya salah satunya kan cloud kitchen provider gitu ya. Jadi itu kan mitra saya juga gitu. Nah itu memang kita harus juga, namanya juga kita mitra gitu. Jadi kita benar-benar gimana caranya kita bisa meningkatkan penjualan ini, selalu dibantu juga, disupport kayak kita mungkin technicalities untuk ads-nya mau seperti apa gitu, terus mau reach out KOL-nya mungkin kita yang lain lagi nih tipenya seperti apa, misalnya seperti itu sih. Jadi mungkin banyak marketing yang juga kita kerjasamakan bareng gitu ya, karena kita mau capai satu tujuan untuk meningkatkan penjualannya gitu ya. Dan emang itu harus dari dua belah pihak sih, karena dari kitanya sendiri sebagai merchant juga nggak bisa oh ya udah kita udah pakai cloud kitchen, ya udah kita cuma support raw material aja misalnya seperti itu ya. Tapi kita juga harus mikir gimana caranya sih supaya bisa dipromosikan dengan lebih jauh lagi gitu. Paling seperti itu tambahannya Bu Ina. Oke. Ini jadi artinya kemitraan itu juga kita harus menganggap itu bagian dari company kita ya gitu ya. Jadi kalau mereka nggak growing ya kita juga nggak growing gitu ya. Jadi memang semakin banyak franchise-nya semakin pusing sebenarnya ya. Bagaimana caranya supaya tapi kalau sedikit ininya juga kita pusing juga revenue-nya di situ-situ aja ya gitu. Oke. Nah, ini saya mau tanya kalau misalnya nih mungkin Mbak Devina ya kan punya pengalaman membuka outlet baru gitu. Pak Ferry juga ya punya pengalaman itu. Jadi apa sih yang harus kita perhatikan kalau kita buka outlet baru itu, kira-kira apa aja yang tidak dilakukan? Yang harus dilakukan kalau kita mau buka cabang baru kah atau apa yang harus kita lakukan? Ya. Yang wajib harus dilakukan? Mungkin kalau dari aku mungkin 3 hal ya. Jadi kita harus lihat demand-nya dulu. Itu bener nggak sih kita kayak mau buka cabang baru tuh mau di mana gitu ya. Dan itu kan bisa kita analisa dari data-data yang kita punya again ya. Jadi kita kebanyakan mungkin pas waktu dulu kita ada food bazar dan sebagainya, ternyata customer kita dari daerah mana sih mungkin yang lebih tertarik dengan makanan kita atau produk kita gitu ya. Atau juga bisa dari platform-platform yang kita gunakan. Di situ kita bisa tahu customer data kita gitu. Kita analisa lebih lanjut. Oh ternyata banyak nih yang cari suar-suar misalnya di Pluit misalnya gitu, kita belum ada nih misalnya di Jakarta Utara gitu ya. Mungkin bisa kita akses lebih dulu mungkin ke arah sana gitu. Terus yang kedua
kita harus cek juga untuk modal ya gitu. Jadi kan kalau sekarang kan banyak nih opsinya, kalau memang mungkin ada modal, tentu bisa langsung buka outlet gitu ya. Tapi mungkin kalau mau lebih konservatif di zaman agak sulit seperti sekarang ini, mungkin apakah mikir kalau kitchen bisa lebih membantu misalnya gitu, karena kan emang minim modal di awal gitu ya. Terus kita harus hitung juga perkiraan balik modalnya kapan tuh. Jadi kalau bisa udah lebih di forecasting dari awal seperti itu ketika mau mulai buka cabang baru. Lalu yang ketiga memang kita lihat dari kapasitas tim dan juga dapur gitu. Kalau di F&B selalu kita lihat ya, kita dapurnya bisa manage kapasitas berapa sih sebenarnya untuk central kitchen-nya gitu ya. Dan kalau ada cabang baru nih, kita kan ya nggak mungkin dong kita nolak demand gitu ya. Jadi sebisa mungkin kapabilitas dan kapasitasnya dari tim dan juga dapur itu juga sudah ada gitu sebelum kita mulai cabang baru ini gitu. Mungkin 3 hal simpel itu sih mungkin Bu Ina. Oke, baiklah. Mungkin ada tips dari Pak Ferry, silakan. Mirip-mirip sih sama Bu Devina. Jadi yang penting kita punya produk apa, dan apakah produk ini cocok buat dikonsumsi di jam-jam apa aja gitu. Misalnya kalau kopi biasanya minumnya di jam berapa aja. Kemudian target market kita siapa sih? Kemudian kita lihat lagi misalnya dari titik yang kita ingin buka ini sekitarnya ada apa aja gitu. Misalnya apakah ada perkantoran atau universitas yang bisa jadi potensi customer kita. Kemudian ya modal juga berpengaruh. Seberapa besar nih kita mau buka outlet, atau jika belum punya modal yang besar kita bisa main ke cloud kitchen dulu, karena seperti Bu Devina punya yang suar-suir juga, jika start dari cloud kitchen juga bagus banget sih sekarang. Karena sekarang kan orang lebih sukanya udah terbiasa dengan order online. Jadi kalian bisa dibilang kalau mau tes market main di cloud kitchen dulu lah. Nah, begitu kalian udah bisa targetin nih, ternyata produk yang kita luncurin diterima masyarakat. Nah, akhirnya kita bisa mulai buka di satu outlet atau outlet fisik yang bisa memperlihatkan branding kita. Jadi kita start small dulu lah. Oke, baiklah. Jadi istilahnya kita harus ada datanya dulu, lihat sekitar, pengetahuan sekitarnya, kemudian capability dulu dari kita juga ya. Apalagi kalau yang menggunakan dapur ya atau kitchen, kalau memang masih belum punya, mungkin ke cloud kitchen dulu gitu ya, untuk test market, dan pasti ada capital ya yang ini. Nah, bicara soal capital nih ada pertanyaan juga nih karena berkaitan sama finance. Untuk COGS, persentase idealnya berapa sih dari harga produk gitu? Dan apakah presentasi itu bisa disamaratakan untuk semua bisnis F&B? Biasanya kan suka bilang tuh kalau F&B tuh enak tuh marginnya gede 2 kali gitu misalnya, kan selalu bilangnya begitu ya. Nah, apakah itu bisa disamaratakan gitu? Silakan. Mungkin beda-beda banget ya, tapi kalau di makanan sih memang idealnya tuh bisa 30% dari cost gitu ya. Jadi cost-nya itu 30% dari harga jual. Jadi misalnya kalau harga jualnya 30.000, cost-nya 10.000 gitu ya. Cost itu udah termasuk sama packaging nih misalnya, karena kalian juga harus mikirin kalau cost-nya misalnya raw materialnya murah nih, tapi ternyata packaging mahal banget karena kalian pengennya yang bagus gitu ya. Nah, itu harus dipertimbangkan karena itu part of cost juga gitu. Kalau rata-rata sih saya lihat sih memang kebanyakan itu ada di 50% sebenarnya, tapi memang mungkin tambahannya buat teman-teman, sebisa mungkin kita kan sekarang nih banyak nih mitra dan juga platform yang harus kita selalu adapt gitu ya. Jadi dan semua mitra dan platform itu ada biayanya loh gitu. Jadi jangan sampai kayak tadi Bu Ina bilang marginnya bisa 70% gitu ya, bisa selalu kayaknya 2 kali ini udah pasti 100% dapat nih, pokoknya kayak gitu. Tapi ketika misalnya 30, kayak kalian hitung aja kalau 30% cost-nya misalnya 10.000 dari 30.000 gitu ya. Terus sisa 20.000-nya itu dibagi ke siapa aja tuh. Nah, itu kan dibagi ada marketing fee juga kalau kita ada ads, kalau kita ada influencer atau KOL.
Terus kalau misalnya kalian pakai bisnis cloud kitchen kayak kita, itu juga ada fee-nya lagi tuh. Jadi dan juga kalau misalnya sekarang kalau aku lihat mungkin Ferry bisa nambahin nanti di F&B kan sangat fragmented ya. Jadi kita tuh bener-bener kalau kalian makan siang atau snack gitu ya, itu kita bener-bener battle gitu ya, battle untuk menghadirkan kalian ingat yang mana dulu nih misalnya gitu, dan itu biasanya juga dari di support sama promo gitu. Nah promo ini sangat, kalau di dalam masa pandemi ini sih aku ngeliatnya promo ini sangat-sangat ini ya vital gitu ya. Jadi pas kemarin juga pasti Cloud Kitchen ya ada Cloud Kitchen fee, ada promo fee juga di platform. Jadi kayak misalnya di GoFood, di GrabFood, di mana-mana itu pasti ada tambahan promo fee-nya gitu ya. Jadi itu harus kalian hitung baik-baik, jangan sampai tiba-tiba pas net off ternyata 0 gitu ya. Ya. Itu udah kayak kerja bakti aja jadinya gitu. Jadi harus benar-benar dilihat, oh dari sisa 70% itu kalau emang kalian bisa 30%, cost-nya itu bagus banget sebenarnya. Dan itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Kayak tadi mungkin aku sekalian mungkin ini kali ya Bu Ina. Jadi kalau misalnya kalian bisa sourcing, misalnya kalau kita beberapa bahan utama kita kayak cabai dan bawang itu kan utama banget di Suar Suwir ya. Itu kita sourcing langsung ke petani. Jadi kita bukan ke pasar induk, bahkan kita bukan ke pasar tradisional biasa, tapi kita langsung sourcing ke petani karena emang jauh banget ya. Dasar ya. Jauh banget cost-nya gitu. Jadi itu yang bisa menekan dari cost-nya Suar Suwir juga gitu. Kalau kalian bisa 30% itu udah bagus, tapi kalian harus benar-benar ngeliat tuh persentasenya lagi dari mitra dan juga dari platform tuh seperti apa gitu. Jangan sampai rugi gitu ya. Palingnya seperti itu sih. Iya, betul. Apalagi sekarang tiap kali kalau saya lihat di GoFood nambah terus ya ininya ya, yang ini ada promo ini loh. Kok kenapa saya lagi yang bayar gitu ya? Nah itu promonya. Tenang aja. Senang tiba-tiba di diskon padahal ditambahin gitu ya. Promonya enak di konsumen, itu agak sedih di merchant sebenarnya karena itu kan ada juga pembagiannya gitu ya. Jadi harus pinter-pinter bener-bener hitungnya gitu. Iya. Di konsumen kena promo dibilangnya promo platform, ada bayar fee platform. Iya betul. Ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Ferry tentang SEOGS? Mirip sih sama Bu Devina, Bu. Karena Bu Devina memang itu ranahnya gitu ya. Iya. Ya, jadi cukup jelas sekali. Targetnya di maksimal 40% lah. Maksimal 40% ya. Jangan lupa, benar-benar sih SEOGS ini penting banget. Jadi jangan sampai salah hitung atau lupa masukin perhitungannya, jadi ntar malah minus kan jadinya. Iya. Khususnya kayak makanan, kadang makanan kan ada penyusutan kan biasanya. Iya. Itu jangan lupa. Oke, penyusutannya jangan lupa dihitung juga. Ya. Oke. Nah, ini satu pertanyaan terakhir mungkin dari saya. Kapan Anda memutuskan untuk berkembang lah, mau scaling up? Gitu. Kapan, pada titik mana kita harus scale up? Monggo, silakan. Siapa yang duluan? Aku dulu kali, karena aku juga lebih kecil ya dibanding mungkin tadi udah gede gitu ininya bisnisnya. Kalau aku emang ngeliatnya memang scale up ini kan butuh fokus dan juga butuh tadi kapabilitas tim dan juga permodalan juga gitu. Jadi emang harus benar-benar teman-teman ketika mau scale up bisnisnya lihat dari kapabilitas timnya. Terus kalau untuk kapital mungkin itu bisa dari banyak hal ya. Kayak kalau kita lihat kapital tuh bisa dari investor luar misalnya gitu ya, kan banyak tuh sekarang nggak hanya mungkin investor-investor nggak hanya ngelirik mungkin tech startup gitu ya, tapi juga F&B startup yang berbasis tech juga dilihat gitu ya. Dan banyak juga teman-teman yang memang sistemnya mungkin kapitalnya dari kayak kemitraan seperti Ferry misalnya gitu. Jadi banyak hal sih yang bisa dilakukan untuk scale up bisnis kalian. Juga misalnya kayak kalau kita sekarang lakukannya emang dengan minim modal, ya udah kita lakukan cloud kitchen gitu ya. Cloud kitchen tapi juga harus mitranya juga mitra yang bagus gitu, dimana kita bisa berkembang bersama. Ada berapa mungkin kan cloud kitchen sekarang banyak banget ya berjamuran di pandemi ini. Jadi mesti cek juga tuh yang mana yang mungkin ya udah saya cuma sewain tempat gitu ya, tapi ada juga yang memang benar-benar mau tumbuh bareng gitu sama merchantnya gitu. Jadi itu yang mungkin harus dipilih untuk scale up bisnisnya. Oke.
Dari Juragan nih, Juragan Kopi, silakan. Kalau dari kami waktu itu memang dari demand dari customer juga ya, karena nggak cuma, apalagi penggemar kopi itu luas banget, jadi mau nggak mau kita harus cepat-cepat ekspansi, karena ini pengaruh juga dengan brand awareness dari brand kita sendiri. Jadi begitu lebih banyak titik, maka customer-customer akan lebih aware dengan brand kita sendiri. Cuma untuk pendanaan ya macam-macam seperti Bu Devina bilang tadi. Ya mungkin kalau awal-awal kita bisa start di cloud kitchen atau bootstrapping dengan modal sendiri. Dan jika kita lihat demand customer-nya juga makin tinggi, ya bisa kita mulai bikin sistem kemitraan atau menghubungi Bu Devina nih, Endeavor. Oke, dicatat ya, itu ya terakhir tuh ya, hubungi Bu Devina. Yang penting sistem bisnis kita sih Bu, jadi yang penting sistem simpel bisnis apa ya. yang bisa diduplikasi. Oke. Oke, ini saya udah dikasih tanda ya. Mungkin 1 menit ya untuk Devina dan Ferry untuk istilahnya kasih tips lah terakhir atau kata penutup bagi ini teman-teman yang mau mencoba menjadi entrepreneur ya. Kira-kira apa yang harus diperhatikan kalau kita harus men-scale up F&B ya, terutama F&B bisnis. Silakan, monggo. Boleh Devina, boleh Ferry, silakan. Kalau apa ya, tetap ini aja sih, maksudnya F&B itu kalau biarpun pandemi ya kita selalu bisa bertahan ya gitu. Jadi jangan patah semangat gitu. F&B itu merupakan yang emang sangat ini ya, maksudnya semua orang juga pasti butuh dan emang pasti pemainnya banyak. Jadi kalian harus siap-siap untuk bersaing gitu dengan mengutamakan produk yang nggak hanya enak tapi juga secara sistem dan juga marketingnya juga baik gitu ya. Dan kalau dari aku sih mungkin ini lebih ke entrepreneur kebanyakan lah ya. Kalau misalnya emang ada yang harus ditutup atau ada yang harus harus gagal gitu ya nggak apa gitu. Kita harus perhitungkan aja, dan emang kalau emang gagal ya udah tetap langsung kita bangkit lagi, kita either gimana ya caranya supaya kita bisa bertahan, nggak hanya untuk karyawan atau tim kita, tapi juga untuk kita bisa dapat atau kasih produk kita ke lebih banyak orang gitu. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang ada di ranah F&B gitu ya. Oke, good. Fer, silakan. Kalau dari saya sih, yang penting kalau udah masuk ke entrepreneur ini harus siap mental. Jadi dan jangan setengah-setengah juga. Jadi benar-benar fokus. Kalau kita percaya dengan produk kita, dengan brand kita, harus tetap fight terus, bisa beradaptasi, mau belajar dan diajarin. Oke. Ya, jadi kadang beberapa orang susah diajarin kan, jadi nggak bisa terbuka untuk hal-hal baru, jadi kita harus lebih terbuka aja. Oke. Itu tips ya, 2 tips yang menurut saya sangat relevan. Terima kasih banyak buat Devina dan Ferry ya. Saya mungkin wrap up ya dari F&B ini. Jadi F&B, satu kata yang sering disebutkan adalah F&B ini fragmented ya. Artinya target audiensnya banyak banget. Anda bisa masuk ke segmen yang mana aja, tapi harus diingat juga bahwa kita jangan putus asa gitu ya. Jadi harus tetap semangat. Ini dari beberapa hal yang disebutkan adalah inovasi ya, inovasi, kemudian marketing juga, dan perhatikan juga capability dari, terutama kalau makanan ya. Kalau makanan itu capability dari kitchen Anda ya, dan manfaatkan inovasi-inovasi yang ada untuk bisa tetap maju ya.
Dan juga tadi ada tips yang ini, kalau harus di kill ya udah kill aja, habis itu move on gitu ya. Dia kayak putus pacaran aja ya udah putus pacaran dulu terus cari lagi cewek lain gitu ya. Jadi itu semangatnya seperti itu mungkin ya di F&B ini. Memang saya setuju sekali F&B ini nggak pernah mati ya. Mungkin mau zaman senang, mau zaman susah itu semua orang perlu makan. Jadi secara potensi besar, tapi memang sekali lagi juga kita harus perjuangannya juga cukup tajam ya, persaingannya juga cukup tajam di situ. Oke. Baiklah, saya kembalikan ke Mbak Junia ya. Terima kasih Devina dan Ferry ya, Devina Hartono dan Ferianto Surya ya. Terima kasih sudah mampir ya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menginspirasi banyak mahasiswa yang masih muda-muda ini untuk menjadi entrepreneur yang lebih tangguh ya. Saya kembalikan ke Yunia. Terima kasih. Selamat sore.